Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-27. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Diosesan Antonius Didit Supartono. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Didit dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Didit yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Didit. Salam damai juga Ibu Marita dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, baiklah. Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali jumpa kita hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Didit. Mari saudari, saudaraku yang terkasih, kita awali hari ini dengan penuh sukacita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu Dan sertamu juga. Menyadari kekurangan kita di hadapan Allah, mari bersama-sama kita berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan juga nanti akan melaksanakannya. Semoga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena boleh mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau menyebut mereka yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini ialah kalian semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kalian yang dibaptis dalam Kristus telah mengenal Kristus. Bacaan menurut kalender liturgi adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 22 sampai 29. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28 yang akan disampaikan oleh Romo Didit untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah mendengarkan sabda Tuhan dan tekun memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Didit untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Ibu Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, cukup menarik bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini. Dalam bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 22 sampai 29. Jadi bagaimana sebelum Kristus hadir, Taurat menjadi penuntun, menjadi sebuah pedoman untuk sampai pada Allah. Namun ketika Kristus hadir, kita mengenakan Kristus dan kita bisa melihat, merasakan kehadiran Allah. Dan itu akan menjadi kentara di dalam pembaptisan ketika kita menerima baptisan. Ada 3 poin yang kita bisa renungkan dalam bacaan yang pertama ini. Yang pertama, sebelum Kristus hadir, lahir di dunia ini, dalam kitab suci di ayat yang ke-22 dikatakan, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa.
supaya berkat iman dalam Yesus itu janji diberikan kepada orang-orang yang percaya. Sehingga sebelum orang menerima Kristus dalam pembaptisan, kita diandaikan hidup dalam dosa, dalam kekuatan jahat. Itu yang bisa kita tangkap dalam bacaan pertama ayat 22. Di ayat 23 semakin kentara di poin yang pertama ini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Sehingga artinya apa? Iman itu dinyatakan, hadirlah Yesus yang kita terima. Itu poin yang pertama. Sehingga seperti dalam bagian pengantar tadi dikatakan bagaimana hukum Taurat menjadi penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Ini yang menjadi poin yang kedua, kita dibenarkan oleh iman akan Kristus. Sehingga ketika orang menerima Kristus, percaya pada Kristus, saat itu juga kita dapat materai, kita dapat tanda, kita dapat janji keselamatan. Tapi iman itu tidak hanya diam sendiri, harus bertumbuh, harus berkembang, harus dilaksanakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol, nggak ada artinya. Maka poin yang ketiga, dia 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di pengawasan dosa, tetapi di bawah pengawasan langsung dari Yesus yang kita kenakan. Jadi nggak ada lagi di pengawasan hukum Taurat atau penuntun itu, tetapi kita berada di dalam Kristus. Sebab kalian semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Ingat waktu dibaptis, habis mengenakan dikenakan air baptis ya, lalu kita dapat kain putih, ingat nggak? Iya. Bayi-bayi juga atau orang dewasa di kain putih, berarti kita menanggalkan baju yang lama, memakai baju yang baru. Kita menanggalkan dosa-dosa, kekuasaan jahat, kita sekarang mengenakan Kristus, dilambangkan kain putih itu. Poin yang ketiga. Sehingga sekarang tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang Cina, orang ini, orang itu, keriting, dan sebagainya. Semua ketika dibaptis kita punya hak yang sama, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang setia, karena semuanya itu menjadi milik Kristus. Maka kalian juga adalah keturunan, dikatakan kalimat ataupun ayat yang ke-29, kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Cukup padat. Poin yang pertama, sebelum Kristus datang kita menjadi hamba dosa. Setelah Yesus datang kita dibenarkan oleh iman Kristus itu. Dan yang ketiga, bagaimana setelah pembaptisan itu sekarang kita melaksanakan, mengenakan Kristus, hidup dalam Kristus, dan kita adalah milik Kristus. Demikian Ibu Marita, cukup jelas sebenarnya bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini. Terima kasih Romo. Baik. Kalau menurut kitab suci segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa. Itu maksudnya apa Romo? Apakah kita adalah manusia-manusia yang berdosa saat ini? Ya, sebelumnya saya tadi mengatakan ada 3 hal sebelum kita mengenakan Kristus, sebelum Kristus hadir ke dunia, sebelum orang dibaptis, kita hidup dalam dosa. Sehingga dikatakan menurut kitab suci segala sesuatu terkurung atau sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa supaya berkat iman akan Yesus janji itu diterima. Jadi bagaimana sebelum orang menerima, sebelum orang dibaptis, kita hidup dalam dosa. Meskipun bayi yang baru lahir, dia kan dia punya dosa asal, maka dihapuskan melalui sakramen pembaptisan itu. Apalagi ketika orang itu belum mengenal Kristus, belum dibaptis, hidup dalam kelaliman, hidup dalam kekuasaan, hidup dalam kejahatan. Sejak saat itu orang merasa dirinya jauh dari Allah, berbuat seenaknya, karena nggak ada yang ditakuti, ya kan? Tapi ketika orang mengenalkan Kristus, oh iya, nggak boleh
mengambil hak orang lain. Oh iya, nggak boleh bersikap tidak adil. Oh iya, nggak boleh tidak menghormati orang tua. Oh iya, tidak boleh semena-mena ataupun mengambil hak orang-orang yang kecil. Itu kita jauh dari Allah. Ya. Maka orang-orang yang demikian adalah mereka yang hidup dalam pengawalan roh-roh yang jahat, kekuasaan yang jahat. Maka dalam kitab suci, sebelum Kristus lahir, bukannya berarti mereka itu berdosa semua, tetapi banyak yang akhirnya meninggalkan Allah. Coba aja dari para nabi sampai akhirnya Kristus datang, banyak orang-orang yang semakin lama semakin mau menjauhkan Allah, bahkan bikin ilah-ilah. Ingatnya zaman Musa ya, udah diantarin ke tanah terjanji, masih bersungut-sungut, masih menyembah berhala, tidak berhentinya para nabi utusan Allah itu berdoa mohon pengampunan agar hamba-hambanya kembali bertobat, tetapi kembali lagi berbuat dosa. Sampai akhirnya Yesus putra Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan sampai tuntas, sampai akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Itu maksudnya terkurung di bawah kekuasaan dosa. Ya. Kalau menurut kitab suci ini, apakah iman di dalam setiap orang itu menjadi kuat atau bagaimana, Romo? Oke, maksudnya gimana pertanyaannya Ibu Marita? Iya, iman menjadi kuat. Di kalimat berapa? Di kalimat sebelum iman itu datang, kita di bawah pengawalan hukum Taurat. Oke. Dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Ya, baik. Jadi apa maksudnya sebelum iman itu datang? Mungkin Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita, sebelum iman itu datang, kehadiran Kristus itulah iman yang sungguh-sungguh mau kita terima. Sehingga ketika Yesus datang, baru iman itu dinyatakan. Ini loh hadirnya Kristus. Tapi sebelumnya kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Kita bisa bayangkan bagaimana dulu pada zaman Yesus, sebelum Yesus, pertentangan antara Paulus dan Petrus, semuanya harus menurut hukum Taurat. Berkali-kali Yesus bentrok dengan orang-orang para ahli-ahli Taurat, ingatkah? Iya. Ya, misalnya ketika pada hari Sabat orang mau melakukan sesuatu, nggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Lebih baik menyembuhkan orang atau membiarkan sampai mati, atau karena hari Sabat membiarkan kuda ataupun lembu Anda itu masuk ke jurang, apalagi atau menyembuhkan ataupun menyelamatkan mereka. Jadi seringkali bertentangan hukum Taurat dengan apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan yang lain. Sehingga pertentangan antara hukum Taurat yang adalah sebenarnya Yesus menggenapi. Karena sedikit pun Yesus mengatakan, pernah dalam suatu firman yang mengatakan, sekali-sekali pun aku nggak meniadakan hukum Taurat, tetapi malah aku menggenapinya, menyempurnakan. Orang yang mengambil, orang yang meninggalkan atau menanggalkan ataupun yang mengurangi hukum Taurat akan berada di tempat yang paling bawah. Ya kan, dikatakan begitu kan? Maka dari itu Yesus tidak meninggalkan apalagi menghilangkan hukum Taurat, tapi dia menyempurnakannya. Namun sekali lagi ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi hanya berdasarkan apa yang tertulis di depan manusia. Kamu melaksanakan hukum manusia, tetapi hukum Allah kamu abaikan. Seringkali demikian yang dilakukan. Maka kalau kita hanya menjadikan hukum Taurat itu menjadi sesuatu yang membuat kita jauh malah daripada Allah, hukum Taurat tidak lagi berfungsi sebagai penuntun. Padahal dikatakan awalnya hukum Taurat itu menjadi penuntun. Coba bisa dilihat di ayat yang ke-25. Ya. Jadi dikatakan sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Nah, penuntun itu yang dimaksud adalah kitab Taurat. Itu yang dimaksud Ibu Marita. Ya, lebih jelas ya, iman itu hadir. Di sini dikatakan, Romo, sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Apakah kita ini semua harus menurut pada Kristus, ataukah kita bagaimana, Romo? Ya, jadi ketika di ayat yang ke-27 dikatakan, sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus sekarang menjadi adalah anak-anak
Allah. Jadi melalui pembaptisanlah akhirnya kita diakui, kita mendapat hak, kita mendapat jaminan sebagai anak-anak Allah yang adalah juga keturunan Abraham. Menjadi Bapak Ibu, saudari saudara terkasih, bagi saudari-saudaraku yang mendengar siaran hari ini atau ORK ataupun Puasa Rohani Katolik saat ini, kalau Anda mempunyai anak yang belum dibaptis, orang tua yang sebenarnya mau dibaptis karena sesuatu hal ditunda-tunda dan sebagainya, ayo jangan ragu-ragu, karena sebelum kita menerima pembaptisan itu, kita dikatakan dalam kitab Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, kita hidup di bawah pengawasan dosa, di bawah kekuasaan dosa. Sebab apa? Yesus hadir, Yesus mau menjawab kebutuhan manusia yang mau diselamatkan oleh Allah. Karena itu Yesus adalah jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka baptislah, usahakan, harus 1 tahun, harus setia setiap hari Jumat, setiap hari Minggu pertama, kedua, tiga dan sebagainya, datang ke gereja, ke katekumen. Iya, betul. Dan saya ingat 48 tahun yang lalu ketika mama dan papa saya membaptis saya, mereka berdua belum dibaptis. Mereka ikut katekumen, mereka tetap setia belajar, sementara anaknya lahir, yaitu saya lahir. Maka 48 tahun yang lalu saya dibaptis dulu, baru setahun kemudian mereka dibaptis. Sehingga saya duluan yang dibaptis daripada ayah dan ibu saya. Dan itulah bagaimana setelah itu papa dan mama saya punya keyakinan, punya kepastian anak yang kedua, ketiga dan seterusnya ketika lahir secepat mungkin dibaptis, tidak ditunda-tunda. Maka bagi Anda bahwa menjadi orang Katolik, mendapat jaminan hidup kekal, mendapat keselamatan jiwa dan raga kita, perjuangkanlah, usahakanlah untuk membaptis dan menerima hidup yang kekal, janji yang diberikan Allah, menjadi anak-anak Allah, karena kita juga keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian Ibu Marita. Iya, kemudian apakah hubungannya antara Mazmur, antar bacaan hari ini dengan bacaan pertama ini, Mo? Oh, cukup baik ya. Jadi Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bagaimana dari tahun ke tahun dalam perjanjian lama umat Israel begitu setia, tidak setia, menolak, bahkan menolak dan akhirnya mengkhianati, membuat ilah-ilah dan sebagainya. Tetapi Allah tetap setia. Meskipun ditinggalkan lewat para nabi, minta ampun, Allah membalas. Oke, aku akan ingat perjanjiannya. Aku tidak akan menghilangkan engkau, tidak membinasakan, tidak menghancurkan, tidak akan menghukum engkau. Perjanjian itu, biarlah engkau menjadi umatku dan aku Allahmu. Itu luar biasa. Allah berkali-kali dikecewakan oleh umatnya. Berkali-kali Allah mengampuni, belas kasihnya tiada batasnya. Seperti air terus yang mengalir, nggak ada hentinya. Maka di ayat-ayat yang luar biasa, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatan yang ajaib, dikatakan, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bagaimana? Orang yang terus mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari cinta, belas kasih, akan terus-menerus mendapatkan rahmat. Karena apa? Allah begitu setia. Tapi sebaliknya, orang yang meninggalkan Tuhan, dia sebodoh amat orang meninggalkan, dia lupakan Tuhannya. Sehingga ketika dia jatuh, entah sakit, entah miskin, entah terpuruk, dia sebenarnya malu menghadap Tuhan. Tapi ketika dia mau kembali, apakah Tuhan menolak? Tidak. Tuhan pasti menerima. Aku ampuni anakku, kembalilah kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu. Maka setiap minggu hampir saya ke penjara dalam pelayanan itu. Nggak ada yang mustahil, Bapak Ibu, teman-teman, entah di Pondok Bambu, tempat wanita, juga yang di Cipinang atau di Salemba. Saya tetap memberikan motivasi kepada teman-teman warga binaan. Anda harus menjadi kebanggaan istri dan anak-anak. Meskipun kita berdosa, kita bersalah,
Tapi ketika Anda mau berjuang, Anda mau bertobat, Allah akan sungguh-sungguh mengampuni dan memberikan kesempatan untuk kita kembali kepada orang tua, kepada istri, kepada anak-anak. Mereka pun pasti menerima kita dengan sepenuh hati, meskipun banyak yang menolaknya. Saya bilang manusia bisa menolak, tapi Allah tidak menolak. Di ayat yang ketiga dikatakan juga luar biasa. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Maka Mazmur ini mengingatkan kembali dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan kita semua. Jangan lupa bagaimana Allah menciptakan dunia, menciptakan kita semua, alam semesta luar biasa. Jangan tinggalkan Dia yang melahirkan, yang membuat kita hidup di dunia ini. Bayangkan kalau Allah murka, sebentar saja dunia bisa langsung kebalik semua, hancur semua. Maka dari itu syukurilah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, berkarya, berperan, berbuat sesuatu yang baik untuk orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya dan Anda punya tanggung jawab untuk melayani, untuk membantu Allah di dalam karya penyelamatannya. Saking Allah sayang sama kita, Dia memberikan putranya. Dialah Yesus, dialah iman itu yang kita terima. Sehingga janji itulah yang membuat kita sekarang bisa mengenal, bisa dekat, dan bisa tahu, oh Allah kita itu luar biasa. Amin. Amin. Demikian Ibu Marita. Iya, Romo, apa konteksnya antara bacaan pertama dengan manusia zaman ini, Mo? Oh iya, baik. Sekarang harus tambahkan ya. Konteksnya bagi kita sekarang kita sudah banyak mendengar entah pilpres, entah ini, entah itu, ada dua pilihan, ada orang itu mencari masa menjadi pendukung dan sebagainya. Sama. Kalau kita hidup masih dalam kekuasaan dosa, kita nggak memikirkan orang lain. Yang dipikirkan adalah pikiran kita sendiri. Tapi kalau orang mau maju ke depan, orang berpikir bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Kalau orang lain itu membuat kita bisa berkembang, lakukan. Tapi kalau hanya memanfaatkan orang lain itu hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, jangan-jangan saya keliru. Untuk itu Bapak Ibu, Saudari, Saudara terkasih, bijaksanalah di dalam entah memilih, bijaksanalah dalam segala kemajuan zaman yang saat ini luar biasa, sangat berkembang. Internet, dunia, penipuan, hoax dan lain sebagainya. Mari dari anak muda, anak kecil, orang tua dan sebagainya, kuasa-kuasa jahat ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan entah barang-barang handphone, entah barang-barang kemajuan, entah penipuan-penipuan. Sadarilah bahwa itu bukanlah berasal dari Allah. Kita harus berani menghancurkannya, apalagi sudah ada banyak godaan-godaan. Saya kasih uang sekian, saya kasih kedudukan sekian, saya kasih kemudahan-kemudahan itu. Jangan-jangan ini bukan berasal dari Allah. Oleh karena itu mari berani kita untuk mengatakan tidak. Apalagi sudah dengan obat-obatan. Saya kalau setiap hari Selasa keempat atau Selasa kedua ke Sustik penjara khusus narkotik di Cipinang. Dengan melihat juga di rumah sakit Pengayoman, orang sudah nggak punya badan, nggak punya ada dagingnya, kurus semuanya, tinggal menunggu saatnya. Luar biasa, nggak bisa buat lagi, mau nafas saja susah, mau meninggal aja susah. Orang sangat menderita luar biasa ketika makainya sih enak, tapi ketika udah nggak punya lagi, udah jadi narapidana, dia sakit, nggak pernah dikunjungi orang tuanya, mau mati pun rasanya nggak bisa, rasanya disiksanya itu lahir dan batinnya. Maka dari itu teman-teman orang muda, dunia zaman sekarang jangan lakukan sesuatu yang berasal dari si jahat dalam bentuk manis, cantik, enak, nikmat dan lain sebagainya, makanan, minuman semuanya. Kalau itu mengganggu, kalau itu membuat saya jauh dari Allah, katakan tidak. Tuhan ampuni aku akan kembali kepadamu dengan penuh semangat. Iman akan Allah yang menyatukan, ingat pembaptisan.
Ketika orang mau selingkuh, ingat sakramen perkawinan. Ketika ingat mau meninggalkan imamatnya, ingat sakramen imamatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika saya mau mati, ketika saya nggak punya apa-apa, ingat sakramen perminyakan yang dulu pernah saya terima. Saya bisa hidup lagi, saya bisa semangat lagi. Jangan sakiti, jangan kotori tubuh kita yang adalah kudus, berasal dari Allah. Demikian Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Didit di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda bergabung dalam siaran Oase Rohani Katolik. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja memutar ataupun menyimak siaran ini. Bersama kita telah hadir Romo Antonius Didit Supartono PR dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Didit dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita akan kembali ke Romo Didit untuk menyimak permenungannya. Romo, di bagian pertama tadi apa saja Romo bahas tentang bacaan pertama Romo? Mungkin para pendengar ada yang baru bergabung dengan kami Romo. Baik Ibu Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 22 sampai 29. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, sebelum kita mengenakan Kristus, sebelum dibaptis, kita hidup dalam kekuasaan dosa digambarkan. Melalui kitab suci itu kita terkurung di bawah kekuasaan dosa. Tapi yang kedua, ketika kita dibaptis, kita mengenakan Kristus. Sehingga Kristuslah yang menjadi penuntun menuju Allah. Tapi iman tanpa perbuatan nol, tidak ada harganya, tidak ada artinya. Maka dengan hadirnya Kristus di dalam hidup kita, kita adalah milik Kristus. Maka hidup, cara, kerja, perbuatan, sikap kita itu harus mencerminkan anak-anak Allah. Kenapa? Dengan pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi punya ahli waris, yaitu menerima janji Allah. Seperti yang terakhir tadi kita bahas, bagaimana konteksnya untuk zaman sekarang. Mari kita berani melakukan atau mengatakan tidak untuk hal-hal yang jahat, agar kita bisa setia dan hidup di dalam Kristus. Demikian poin 3 itu dalam bacaan pertama. Ya. Kemudian dalam bacaan Injil menurut Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Iya, hanya 2 ayat dan ini sangat mudah bisa kita tangkap. Dan konteks dalam bacaan Injil hari ini kita bisa membayangkan dalam versi yang lain ketika ada orang-orang di sekitar Yesus itu melihat melongo gitu loh. Wow, begitu kagumnya Yesus mengajar, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pasti Yesus juga tampan, pasti keren gitu ya. Lalu semua orang tuh pada wow, keren amat gitu ya. Wow. Wah, luar biasa. Lalu pasti dalam hati spontan berbahagialah ibu yang mengandung dan melahirkan engkau Tuhan, engkau Yesus. Pasti gitu kan? Tapi mereka menjadi kaget juga ketika Yesus malah menjawabnya, iya dong, ibu saya, Ibu Maria yang mengandung dan melahirkan saya. Yesus nggak menjawab gitu ternyata. Yesus menjawab penuh dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia bersabda, berbahagialah malah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Lebih daripada itu, selain ibunya,
selain sahabat-sahabatnya, selain saudaranya, Yesus jauh ke depan. Mereka sekaligus memelihara sabda Allah, sekaligus mereka mendengarkan firman Allah. Sehingga bukan hanya untuk satu poin ini, tapi Yesus menjawab mereka yang melakukan 2, 3, 4 poin. Bukan hanya mendengarkan, memelihara, tapi terus melaksanakannya. Jadi Yesus dalam hal ini mau menyampaikan kepada kita, semua saja yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya jauh lebih berbahagia daripada keluarganya Yesus, ataupun keluarganya imam, ataupun keluarga orang-orang hebat dan lain sebagainya. Ya. Maka hanya satu poin dalam bacaan Injil hari ini, mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu yang mau saya sampaikan, Ibu Marita. Ya, Romo, bagaimana Ibunda Maria sebagai Ibu Yesus menanggapi semua yang dikatakan oleh Yesus itu, Romo? Persis, kalau memang ada konteks ataupun di versi yang lain, tuh lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, pasti lebih sakit hati lagi kan ya, Ibu Maria. Ini anak kurang ajar, orang saya melahirkan, saya yang merawat, malah nggak dibilang, ya suruh masuk aja, harusnya kan gitu kan. Tapi malah Yesus mengatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan. Pasti kecewa sebagai manusia. Tapi ketika lebih mendalam lagi kita telusuri Maria, pasti iya betul. Saya itu melakukan, mendengarkan, dan tepat anakku mengatakan itu. Karena bukan aku saja yang berbahagia, tapi semua orang yang menjadi berbahagia mereka mendengarkan. Sehingga ibunya juga pasti malah bangga, bukan sebagai orang-orang yang terdekat. Jadi kan orang-orang KKN itu kan seringkali merasa nyaman kalau misalnya anaknya, bapaknya ataupun saudaranya itu punya perusahaan misalnya, disangkanya mereka dapat prioritas. Tapi kalau kerjanya nggak benar, nggak mendengarkan, nggak sesuatu yang melaksanakan tugasnya dengan baik, pasti akan dihempaskan ataupun ditinggalkan. Maka dari itu perasaan seorang ibu Yesus ketika dia mendengar bahwa yang berbahagia bukan ibunya itu, padahal sebenarnya ibu Yesus malah dialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Jadi ibu Yesus, Ibu Maria tidak kecewa, tapi malah jadi bangga. Karena Yesus anaknya mengatakan jauh lebih sempurna, dia harus mau menjadi murid Tuhan. Jadi sebuah istilahnya itu transformasi. Bagaimana ibu Yesus yang tadinya melahirkan, merawat, mengajarkan Yesus ini dan menemani, tidak memperbolehkan jadi gurunya gitu ya. Jadi ini itu, tapi terbalik pelan-pelan ketika anaknya mengajar dengan penuh wibawa, ketika anaknya bisa menyembuhkan dan Maria tahu bahwa ini berasal dari Allah. Proses transformasi yang tadinya sebagai ibu berubah pelan-pelan menjadi seorang murid. Jadinya Yesus melihat Maria bukan lagi menjadi ibunya tetapi muridnya, dan akhirnya semua mengarah kepada Yesus untuk kembali kepada Allah. Transformasi bagaimana Maria menjadi ibu dan akhirnya berubah menjadi murid itu panjang sekali prosesnya. Dari menerima kabar gembira, melahirkan, dia tetap lalu di bait Allah, kamu udah dicari-cari, nggak kasihan sama papa dan mamamu gitu kan ya. Untuk apa ibu mencari aku? Aku harus tinggal di rumah bait Allah. Ingat ya waktu Yesus 12 tahun ya. Sampai akhirnya Maria melihat anaknya itu mengajar, menyembuhkan orang sakit. Maria makin melihat dan pelan-pelan Maria mendengarkan ajaran Yesus, berubah sampai akhirnya dia tetap yang setia. Murid-muridnya lari kocar-kacir ketika Yesus ditangkap, sampai akhirnya Maria setia di bawah kaki salib Tuhan. Itulah proses transformasi bagaimana Maria mengikuti Yesus dari melahirkan, merawat, mendengarkan sampai akhirnya di bawah kaki salib Tuhan.
transformasi Ibu Maria nggak ada ngalahin ibu-ibu wanita-wanita di dunia sampai saat ini. Demikian Ibu Marita ya. Jadi bagaimana Maria luar biasa, pasti bangga, dan akhirnya dia bisa melihat putranya itu luar biasa karena dialah Allah berasal dari Roh Kudus. Demikian Ibu Marita. Iya, Romo, Bunda Maria itu sangat dicintai oleh semua umat manusia ya Romo ya. Bagaimana sebenarnya sosok Bunda Maria itu Romo? Baik, seperti yang saya katakan dari awal tadi juga terakhir, bagaimana transformasi Maria dari Ibu Yesus menjadi murid Yesus itu menjadi tanda dicintai oleh semua bangsa. Bahkan ternyata bukan orang Katolik aja. Bukan orang Katolik pun banyak gua-gua Maria didatangi oleh banyak orang dari berbagai macam agama. Karena dia milik banyak orang yang tadinya kering tempatnya, ketika Maria dalam penampakan jadi subur, air yang berlimpah, ya kan, daerah Wonogiri yang gersang, daerah Parangtritis yang kering gitu ya, ketika ada gua Maria, ketika Maria menampakkan diri di sana, langsung berubah. Lourdes bisa dibayangkan, ribuan jutaan orang. Fatimah, kehadiran Maria itu membuat seluruh bangsa itu terpesona. Bahkan 13 Oktober ini menjadi hari ataupun novena terakhir seperti yang saya selalu lakukan. Sudah hampir 18 tahun saya selalu berjalan kaki dari tempat saya tugas ke Maria Fatimah, yang sore nanti akan kembali saya lakukan perjalanan itu. Tapi masih dari Adi Sucipto, masih dari Romangun, karena tahun ini saya mulainya dari Romangun dari bulan Mei sampai Oktober, mudah-mudahan nanti tidak bolong, sehingga 6 kali berturut-turut selalu berjalan kaki. Saya tidak pernah batal untuk ziarah. Saya tinggalkan tugas-tugas yang lain, saya pasti berjalan kaki mulai jam 12 siang kalau dari Romangun ke Jatinegara, ke Fatimah. Tapi tahun 2017 yang lalu saya dapat bonus kali ketiga saya ke Fatimah. Persis 100 tahun Fatimah. Saya bersama dengan rombongan KKT dan teman-teman yang ke sana boleh berkunjung. Ada 1000 pastor. Oh, 1000 pastor Romo. Ratusan uskup dan jutaan orang itu. 13 Oktober jam 10 waktu sana, jam 4 atau jam 5 waktu sini. Luar biasa, mengagumkan. Saya nangis, saya nggak percaya Bunda Maria begitu sayang sama para imamnya. Sehingga ribuan imam itu mengikuti misa konselebrasi di Fatimah, Portugal. Luar biasa. Maka Maria dikagumi banyak orang, dicintai karena Maria menjadi teladan hidup orang yang sederhana, orang yang penuh karisma, dengan kerendahan hati, dengan penuh cinta, tulus mencintai, punya semangat yang luar biasa. Maka sudah 3-4 tahun ini saya menjadi pemimpin rohani, Senatus Penjara Rohani se-Indonesia Barat. Senang juga 16-18 ribu legioner yang ada di Indonesia Barat. Kemarin kami mengadakan misa tahunan Senatus di Kelapa Gading. Wow, 3.600 orang kurang lebih ya. Di gereja Yakobus yang luas, yang besar itu juga masih harus di luar karena tidak mampu menampung. Tahun berikutnya waktu di Bogor, di Bandung juga ada sekitar 2.000-an atau 2.000 sekian gitu ya. Hampir 2.500, tapi 2.000 sendiri berasal dari Jakarta. Sebelumnya di Pluit kalau tidak salah, itu juga sekitar 3.000 atau 2.500 orang yang hadir. Semakin lama makin bertambah untuk misa, untuk kehadiran. Maka saya berharap para legioner terkasih khususnya di Jakarta, di Dekenat ataupun di Senatus Penjana Rohani, sampaikanlah kepada para anggota legioner semakin setia mengikuti Bunda Maria yang luar biasa, menjadi Bunda Tuhan, Bunda Gereja, Bunda Legio Maria. Demikian Ibu Marita. Terima kasih Romo, Bunda kita semua ya Romo ya. Kemudian Romo, tahun ini kan tahun persatuan kita Bhinneka, kita Indonesia. Bagaimana gereja menanggapi atau apa Bunda Maria ada hubungannya juga dengan kita Bhinneka, kita Indonesia Romo? Iya, sebenarnya kalau di sini dikatakan bagaimana
seorang wanita berseru, berbahagialah ibu yang mengandung. Sebenarnya mengacu pada Ibu Maria. Tapi semakin dia disanjung, semakin dia dipuji, semakin juga banyak orang yang tidak begitu suka, ya kan? Salah kalau kita berdoa kepada Maria. Memang tidak berdoa kepada Maria. Kenapa? Maria tidak sendirian, selalu bersama dengan Yesus. Kita menyembah Yesus dalam rahim Maria. Bisa dibayangkan Allah yang maha dahsyat, maha besar itu bisa-bisanya hadir dalam rahim seorang wanita. Kalau bukan wanita hebat, kalau bukan wanita yang luar biasa, nggak bakal dipilih, ya kan? Maka dari itu, bagaimana kekaguman itu? Orang yang dicintai, yang dipilih, ada juga banyak yang membencinya. Jangan salah, kita malah ini dan lain sebagainya. Kenapa? Maria nggak dipuji sendirian di luar, tidak bersama dengan Yesus. Maka Allah dalam diri Yesus yang hadir dalam rahim Maria, dia disembah, dimuliakan. Maka Maria nggak pernah sendirian, dia selalu bersama dengan Tuhan. Misalnya, salam Maria penuh rahmat, dikatakan Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maka dia selalu disembah, dimuliakan ketika hadir dalam rahim. Coba ketika Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya, apakah Maria sendirian? Ada Yesus sudah dalamnya. Maka ketika dia datang, Yohanes melonjak kegirangan. Maka Elizabeth mengatakan, oh berbahagialah ibu Tuhan datang mengunjungi aku. Maka semuanya juga demikian. Tapi ketika Maria itu sudah selesai, dia dicuekin oleh para murid, ya kan? Karena Yesusnya yang tampil. Coba aja kita bisa melihat perbandingannya. Ketika Yesus sudah lahir, lalu Yesus di bait Allah, coba. Yesus yang dilihat sama pemuka-pemuka ibadat kan? Maria sama Yosef malah mencari. Dia dicari nggak? Maria disembah nggak? Dicari nama orang-orang nggak? Enggak kan? Malah Yesus yang menjadi pusat perhatiannya. Lalu ketika Maria dan Yosef datang, nak kamu kemana? Papa dan mama mencari engkau, gitu kan ya? Untuk apa papa dan papa cari? Aku mau tinggal di rumahku sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Maka ketika Yesus sudah mulai lagi bersama dengan Maria, maka ketika Yesus mengajar, Maria datang bersama saudara-saudara yang lain. Lalu orang-orang bilang, itu saudara, itu ibumu. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Malah digituin. Maka Yesus menyampaikan lagi, ibu dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah. Maria mendengar pewartaan Yesus itu, dia pasti menangkap, dia pasti mendengar, oh iya, kalau saya juga mau menjadi murid Tuhan, saya harus juga mendengarkan anakku, meskipun dia anak saya. Maka banyak ibu-ibu di paroki Cilangkap, ada orang tua Romo Aldo, ada orang tua Romo-Romo lain. Mereka setiap hari misa. Mama dan papa saya juga mulai lagi sekarang di gereja Semplak di Bogor, mulai misa pagi lagi harian. Udah punya kebiasaan mau mendengarkan firman Allah setiap hari. Bukan karena anaknya pastor, bukan, tetapi karena mendengar ini firman Allah, yang berbahagialah mereka, bukan orang tuanya yang melahirkan saya, melainkan para uskup, tapi memang mereka dengan sendirinya mau mendengarkan firman Tuhan, ikut ekaristi setiap hari karena sebuah kerinduan terus menerus. Bukan hanya kebutuhan, oh saya lagi sakit, saya lagi nggak punya uang, saya lagi ini, baru saya ke gereja. Bukan demikian, tetapi bagaimana ucapan syukurku, bagaimana terima kasihku, saya punya badan yang sehat, saya punya jasmani yang kuat, karena saya dapat berkat, dapat rahmat terus dari Tuhan. Saya nggak lagi minta, tapi saya bersyukur, saya tidak lagi mengeluh. Coba. Mulai sekarang, saudari, saudara terkasih, kalau Anda mau berbahagia seperti Bunda Maria dan para saudara-saudaranya, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebuah lagu yang pernah saya buat tahun 2013, firman-Mu. Firman-Mu menyegarkan jiwaku saat ku haus cinta-Mu. Firman-Mu menerangi langkahku saat ku ikutimu. Ayatnya kurang lebih demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilihmu.
Firman-Mu menyegarkan jiwaku saat ku haus cinta-Mu. Firman-Mu menerangi langkahku saat ku ikuti-Mu. Ku datang bukan memanggil orang benar, tapi yang berdosa untuk bertobat. Saya dan Anda mau mendengar firman Tuhan bahwa Allah datang bukan untuk memanggil orang yang hebat, tapi orang yang berdosa dan mau bertobat. Semoga Anda dan saya mau mengikuti Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kita mau setia kepada Allah. Demikian saudaraku yang terkasih. Ya, terima kasih Romo. Romo, di dalam zaman sekarang ini bagaimana kita atau orang-orang yang mengikuti Yesus, Romo? Iya. Maksudnya gimana? Banyak kan orang-orang zaman sekarang ini dalam situasi yang saat ini terpuruk ataupun dalam pencobaan, bagaimana mereka mengikuti Yesus? Iya, memang banyak alternatif ataupun banyak pilihan-pilihan ketika orang terpuruk, orang sudah putus asa, maksudnya begitu ya, Iya. Dan sudah bingung mau gimana. Nanti kita bawa dalam doa. Seperti biasa, saya selalu mengajak penyiar ataupun kita semua untuk selalu berdoa untuk mereka dengan doa-doa umat. Tetapi yang saya mau katakan, teman-teman, para sahabat Oase Rohani, banyak orang yang lebih kurang beruntung dibandingkan dengan kita. Kita masih bisa mendengarkan firman, masih bisa pergi, masih bisa makan di negara Indonesia ini, tidak peperangan, tidak ditindas dan lain sebagainya pada zaman-zaman seperti dulu penjajahan. Kita punya zaman yang luar biasa merdeka, kita punya kebebasan untuk beragama, kita punya kebebasan untuk bekerja, kita punya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya, tidak seperti sebelum kita merdeka. Maka dari itu gunakan kesempatan itu, jangan menindas, jangan menyakiti orang lain, tapi mohonlah, bersahabatlah, menjadi sahabat-sahabat orang-orang yang beriman, yang mengenal Kristus. Oleh itu mari Ibu Marita kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami yang maha baik, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami ketika kami mendengarkan firman-Mu dalam kitab suci yang boleh kami dengar, entah dalam perayaan Ekaristi maupun ketika kami dalam saat-saat senggang membaca firman-Mu di kamar ataupun di dalam perjalanan. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin berdoa kepadamu, dengarkanlah doa-doa kami. Silakan Ibu Marita bisa berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami di dalam kami memahami firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para muda-mudi, ya Tuhan, semoga selalu membimbing dan meneguhkan iman para muda-mudi sehingga semakin meresaplah rasa tanggung jawab mereka dan juga terhadap firman-firman-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah kerukunannya, semoga Allah Bapa mendampingi keluarga-keluarga yang terancam bahaya, agar suami dan istri dengan sabar dan tekun tetap mengusahakan kembalinya saling kepercayaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak. Kita juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, para imam yang sedang sakit, para aktivis-aktivis gereja yang memperjuangkan, para aktivis-aktivis negara yang membela kebenaran, keadilan, mereka yang sungguh-sungguh berjuang untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tidak diperhitungkan, untuk daerah-daerah yang terpencil, yang tidak mendapatkan banyak bantuan. Bapa jamahlah mereka semua, karena mereka juga adalah anak-anak-Mu, keturunan Abraham, seperti kami.
apalagi melalui pembaptisan yang kami terima, sehingga kami punya jaminan hidup kekal, sehingga kami tidak lagi hidup dalam kekuasaan dosa, namun hidup dengan penuh rahmat, belas kasih, dan juga jaminan hidup kekal seperti yang Kau janjikan kepada kami melalui sakramen pembaptisan. Tuhan, doa-doa ini kami akan satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkaulah yang disebutkan di dalam bacaan Injil. Berbahagialah ibu yang melahirkan Yesus putramu. Namun Engkau tetap rendah hati, Engkau tetap setia dan tetap tidak membanggakan diri, tapi malah Engkau melaksanakan, Engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya, termasuk kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tetap setia seperti Engkau setia mengikuti Yesus putramu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami akan mengakhiri renungan kami ini dengan mohon berkat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga semakin menguatkan kami untuk dekat dengan Engkau dan menjadi orang-orang yang berbahagia seperti yang kami dengar dalam bacaan Injil hari ini. Semua yang kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Ya, sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sudah terkasih, renungan kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, kita pergi, kita diutus. Amin. Sampai ketemu di tanggal 13 yang akan datang dan nanti sore dalam novena Maria Fatimah yang terakhir. Ave Maria, Maria Ave. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usai sudah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Romo Diocesan Antonius Didi Supartono dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light.
my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near.